semuanya, aku Femi. Di sini gue akan bercerita tentang pengalaman Starlight. Ya mama, Hai Curly Bones, suara kamu bagus. Jadi ikutan joget, Bo. Aku suka banget sama semangatnya. Bagus banget. Anda lu sekolah sama Aulion. Nice banget. Super fun dan sangat-sangat playful dengan background yang warna-warni. Aku suka banget sama energinya. Jadi di balik Starlight itu banyak banget cerita. Gue udah sampai nulis 6 halaman. Jadi buat patokan aja. Oke, langsung aja gue mulai ya. Jadi 11 September 2019 itu adalah hari pertama gue ikut audisi Starlight. Hai, gue baru aja selesai audisi. Bye. Itu juga pengalaman pertama gue mengikuti sebuah audisi kompetisi sekaligus ada wawancara di dalamnya. Dan di situ gue nggak lolos, gue gagal masuk jadi peserta Starlight. Gue kayak sedih banget parah karena gue tuh literally sepengen itu untuk ikut Starlight ini gitu. Tapi emang dari awal gue masuk ke ruangan itu aja udah salah cuy. Gue tuh urutan keempat dan orang ketiga ini tuh udah keluar gitu dari ruangan. Terus gue kayak main masuk aja gitu, nggak jelas banget. Harusnya kan ya lu duduk dulu, lu tunggu orangnya keluar dan manggil nama lu. Oke, boleh masuk Femi gitu. Lah gue mah kagak gitu. Dia habis keluar, oke habis ini dia. Terus gue kayak siap-siap. Gue masuk ke ruangan. Permisi kak, gue kayak, ih orang kagak mikir gitu ya. Ya karena itu gue nggak tahu ada etika lo harus menunggu di luar dulu dan nunggu dipanggil baru masuk, itu gue nggak tahu. Jadi itu buat pembelajaran. Di dalam ruangan ada 3 juri. Pas gue masuk perkenalan diri, nyanyi pakai ukulele. Abis gitu selesai langsung dikomentarin nyanyinya sama main ukulelenya. Abis gitu langsung diwawancara. Nah di sini nih yang gue salah banget saat diwawancara. Ada satu pertanyaan gue ditanya. Nanti kalau misalkan ada Starlight dan bentrok sama kelas kamu pilih apa? Dan gue menjawab, aku pilih kelas kak. Kayak gitu, padahal gue tuh dalam otak gue tuh udah mikir parah kayak ya gue kelas dulu setengah dan gue langsung sikat Starlight gitu kan. I mean gue bisa lah cabut di tengah kelas. Tapi gak tahu kenapa pikiran gue dan apa yang gue ucap itu berbeda. Dan gue sangat amat menyesal. Gue pas aduh gue nyesel banget lah pokoknya. Terus mana pas udah selesai nih, udah selesai wawancara segala macam, gue dibilang kayak gini, Oh iya, sebelumnya harusnya kamu itu tunggu dipanggil dulu baru kamu masuk. terus gue kayak oh my god, sumpah gue malu banget. Gue ngerasa gue nggak sopan di situ karena ya lu seharusnya nunggu tapi lu main masuk aja kayak nyelonong gitu kan. Yaudah akhirnya gara-gara itu gue nggak lolos dan di situ gue menyesal banget. Terus gue kayak berjanji nih, oke Fem, lu tahun depan lu harus ikut Starlight lagi dan lu harus jawab yang benar gitu loh. Lu kayak literally gue pengen Starlight. Tiba-tiba pandemi guys. Gue kayak oh man, come on. Berarti nggak ada lagi tuh yang Starlight kayak tahun lalu pakai lampu terus ada pesertanya yang dukung. Wah, betis gue sampai kram. Terus kayak hah, aduh nggak seru banget nih Starlight. Apakah dia tetap berjalan atau gimana nggak tahu. Ternyata tetap berjalan tapi secara online. Terus mana nih nyontek dulu. Setelah tahu kalau Starlight itu tetap buka, gue langsung cek Instagramnya, gue liatin tuh websitenya, terus cara untuk registrasinya gimana. Dan gue sedih banget karena bayar. Tiap gue buka Instagram pasti gue ngeliatin Instagram Starlight, terus gue buka lagi websitenya, ngeklik lagi registrasi, tapi kagak registrasi gitu loh. Karena gue bimbang banget parah. Gue kayak aduh gue gak tau nih mau gak ya. Di situ gue nggak cerita ke siapa-siapa, gue cuma kayak pokoknya gue nggak bilang siapa-siapa karena gue udah tahu. Gue memutuskan untuk udah gue nggak usah ikut lah Starlight, ngapain sih. Tapi itu tetap aja suara itu muncul terus kayak gini, Udahlah, nggak usah. Lu kalau ikut lu belum tentu menang. Mana udah boy, lu ikut cuy. Kapan lagi ikut woy? Ikutlah sekarang. akhirnya gue memberanikan diri untuk bercerita ke salah satu temen gue, Erika. Hai, gue ngezelo ke Erika. Hai sahabat, aku tadi abis ngeliat highlight dari Starlight. Aku tuh sebenarnya pengen ikut Starlight banget parah, tapi bayar. Aku jadi takut. Aku takut membuang duit. Gimana ya? Aduh, kalau nggak akan penasaran, tapi kalau dicoba. Inti dari Zelo itu adalah gue memutuskan untuk tunggu dan sabar, tahun depan aja ikut. Siapa tahu tahun depan itu udah offline. Tapi gue tuh tetap aja kayak pengen ikut. Akhirnya gue mau buka website, gue udah isi semuanya gitu kan.
tapi gue back lagi karena gue belum bayar. Akhirnya gue ngomong nih, Vira, gue pengen ikut Starlight deh, tapi bayarnya segini. Ih, mahal juga, gimana ya? Lu mau banget apa? Ya gue mau banget, tapi apa tahun depan aja? Udahlah tahun depan aja. Tiba-tiba nyokap gue nongol, kamu mau ikut Starlight? Emang bayar berapa? Sini deh, mama bayarin. Biasanya yang kayak gini-gini nih, yang ada niat-niat gini atau lagi pengen banget itu ada sesuatu. Udah akhirnya gue langsung buka website-nya, selesai. Tapi nih di sini ada drama. Gue registrasinya udah kelar, padahal gue tuh belum masukin bukti transfer gitu. Dan ketika gue mau registrasi ulang, maksudnya untuk masukin si hasil transfernya itu udah nggak bisa. Nama si Curly Bones itu udah terdaftar dan gue nggak bisa pakai nama itu lagi, jadi lo harus ganti nama gitu. Padahal itu gue sampai ngechat salah satu temen gue, Lisbeth. Hai Lisbeth, dia itu salah satu panitia Starlight. Gue nanya, "Fem, tunggu besok aja, ada kabar informasi baru," katanya. Gue tunggu besok, ternyata ada mukjizat, Starlight registrasinya gratis. Terus gue kayak sumpah lah, gue langsung kayak berterima kasih banyak sama Tuhan karena kayak lo udah kasih jalan tiba-tiba gratis gitu. Padahal gue udah kayak berniat, gue udah bahkan bayar. Terus akhirnya sama pihak Starlight ya uangnya dibalikin. Terus udah akhirnya gue langsung nyari lagu. Gue udah memutuskan untuk nyanyi lagunya Teddy Aditya, Let Me. Karena emang dari dulu gue pengen cover itu, cuma belum jadi-jadi. Dan akhirnya gue lakukan untuk audisi Starlight. Pilih lagu, rekaman, syuting, edit, selesai, upload. Venezia Stage ini gue puji Tuhan lolos. Gue lanjut ke step kedua, yaitu Mardi Gras. Nah di sini tuh banyak dramanya. Saat gue mau masuk ke Mardi Gras ini, gue punya LO namanya Kak Feby. Hai Kak Feby, thank you banget. Dia tuh LO gue, dia kasih tahu kayak ada regulasinya, terus kayak dikasih tahu informasi detailnya gitu kan. Terus kayak ada buktinya juga kalau lo tuh emang bersedia, kalau lo tuh benar-benar bersedia. Nah dari regulasi itu gue melihat bahwa deadline video adalah hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Terus gue kayak, what the hell, ini cepet banget, dalam seminggu gue harus buat kayak gimana nih. Temanya itu fun and funky gitu, jadi gue langsung berusaha mencari lagu. Gue bahkan sampai tanya ke drummer dari band gue Pion Stage, yaitu Jason Ezra Gamalil. Halo Ezra, thank you banget, dia udah membantu gue mencari lagu. Kak, kira-kira lagu fun dan funky itu apa ya? Terus funky apa ya? Terus dia kasih list gitu kan. Pokoknya akhirnya gue memilih Cake by the Ocean. Gue rekaman segala macem sampai selesai, tapi jujur gue gak suka banget sama hasilnya. Kayak this is not me gitu, ini bukan gue banget. Tapi emang dari genrenya pun gue jarang untuk nyanyiin funky gitu kan, karena biasanya funky kan Bruno Mars, dan gue tuh kayak gue tuh gak bisa banget. Bruno Mars sangat amat keren, dan gue tuh kayak cuma kayak udah selesai tuh hari Minggu rekaman udah kelar, dan Seninnya gue ikut technical meeting. Bahkan dia ada technical meeting dan gila, itu parah, keren abis. Itu panitia Starlight tuh gokil abis, gue gak ngerti lagi, semuanya tuh bagus banget, apa vibesnya tuh ada banget. Akhirnya di situ salah satu Virgilia atau peserta Starlight itu nanya, "Kak, maksudnya genre fun atau funky, apakah harus funky?" Katanya boleh kok yang bikin orang-orang tuh joget gitu, yang penting nggak harus funky yang literally genre funky gitu loh, yang penting kalau lu nyanyi feel-nya tuh joget, katanya gitu. Terus gue kayak, man, berarti there are so many songs yang bikin lo tuh joget. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk membuang itu file Cake by the Ocean. Padahal gue udah kayak rekaman sampai jam berapa? Jam 2 pagi lah. Terus gue pilih-pilih lagu lagi nih. Gue nemu Can't Stop the Feeling sama Meghan Trainor All About That Bass. Gue konsul nih ke Kak Ezra, lebih nyaman di mana? Tapi katanya sesuai lo nyamannya di mana. Terus akhirnya gue kayak lebih ke All About That Bass ya. Ya meskipun gue nggak pernah nyanyi dan berusaha untuk mengcover, apalagi tampil dengan nyanyi itu gue nggak pernah sama sekali. Jadi kayak ini baru pertama kali gue nyanyiin. Setelah technical meeting gue langsung rekaman suara 1, 2, 3 ditambah lagu Don't Worry Be Happy yang udah kan kelar hari Selasa, udah final banget nih audionya. Gue rekaman sampai jam 3 pagi, terus gue tidur jam 4 untuk finishing segala macam. Dan hari Rabunya itu setelah kelas jam 12 siang gue langsung rekaman pakai 3 baju yang berbeda. Terus Kak Vira, dia sebagai manajer gue, dia bantuin gue kayak ngeplay lagunya. Selesai syuting langsung pindahin data, editing, dan langsung final hari itu juga. Terus hari Kamisnya gue kayak tinggal ngerapin lagi, gue render, langsung gue upload di G Drive. Gue sempet re-upload karena kualitasnya agak ada yang kurang gitu. Dan beres, udah kan selesai. Disinilah muncul drama lagi guys. Deadline-nya kan Sabtu 31
9:31 ya. Dan itu gue jam 8 sampai jam 10 itu ada kelas. Selesai kelas, gue tidur lagi. Dan gue bikin alarm jam 2 siang. Tiba-tiba jam 11:55 itu gue kebangun, terus gue buka HP. Pas buka HP tiba-tiba ada salah satu teman gue, Vika. Hai Vika. Dia tuh panitia Starlight juga. Dia tiba-tiba ngelain gue bilang kalau video gue ada yang salah. Durasi gue nggak sesuai dengan regulasi. Harusnya 3,5 menit atau 3 menit 30 detik. Tapi video gue cuma 3 menit 13 detik, which is kurang 17 detik. And I was like, oh my god, sumpah gue kaget. Gue loncat dari kasur, terus gue langsung kayak gimana nih. Akhirnya gue langsung rekaman lagi, coba pakai baju yang kemarin. Habis gitu gue pakai lip tint dikit, terus gue langsung pakai topeng. Karena gue mikir gue nggak mungkin banget harus makeup dulu. Itu waktu udah jam 11:55, padahal deadline jam 12 pas gitu. Akhirnya gue dikasih kelonggaran sampai 12:15. Akhirnya gue langsung syuting, langsung kayak ngomong pembukaan sebentar. Pas udah selesai, wah, langsung loncat lagi, langsung buka laptop, colokin kabel untuk pindahin data. Terus gue nunggu loading, pindahin data dulu, buka ke Vegas Pro-nya. Terus gue masukin, gue geser semua editannya, gue input video openingnya di depan. Terus gue render ulang, terus nungguin, terus upload ke G Drive, terus nungguin lagi. Habis itu kayak ada 3 kali sempet gak ke upload ke G Drive karena error, koneksinya gak jelas. Pas re-upload keempat itu baru bisa. Dan bersyukur banget aku berhasil. Akhirnya di situ gue berhasil untuk lanjut ke step 2 atau Mardi Gras stage gitu. Gue kayak aduh, terima kasih banyak Tuhan. Fix banget yang ngebangunin gue jam 11:15 itu Tuhan. Gak ada yang ngebangunin gue lagi. Bahkan diri gue aja tuh emang berniat untuk bangun jam 2 siang gitu loh. Terus kenapa tiba-tiba gue bangun jam 11:55 dan temen gue pas banget jam 11:55 gue juga bangun gitu. Jadi kayak itu udah dirancang sedemikian rupa gitu untuk kayak Fam, lo tuh harus bangun ya. aduh, terima kasih banyak Tuhan karena lo udah kasih energi buat bangun, loncat segala macem. Gue nggak tahu itu gue dapet energi dan kecepatan dari mana kalau bukan dari kuasa ilahi. Oke, kelar kita live di YouTube itu kayak excited banget kan. Gue ngundang sepupu gue dan teman-teman SMA gue untuk nonton ya, gue tampil ke 4. Pas tampil seneng banget kayak nonton konser. Tapi gue deg-degan kayak deg-degan. Kita semua ngumpul di ruang tamu pakai TV. Ada penjurian juga, gue deg-degan banget. Kita semua kayak aduh juri. Tapi bersyukur banget karena komentarnya tuh kayak bagus, bikin gue semangat lagi, bikin gue kayak oke, gue harus sikat lagi nih. Semoga gue lolos dan puji Tuhan gue lolos lagi. Ya ampun dah, gue lolos lagi ke final stage. Hanya ada 10 finalis. Udah di situ bener-bener tahap terakhir. Nanti dari 10 diambil 5 pemenang. Nama stage-nya itu Rio de Janeiro. It's an honor bisa masuk ke situ. Kayak aduh gue seneng banget. Lalu seperti biasa ada technical meeting lagi. Itu tanggal 9 November 2020. Dan kali ini temanya itu lebih party lagi gitu. Lebih harus bikin joget. Nah, lagu pertama yang muncul di otak gue itu adalah lagunya Ardhito Pramono Superstars. Tapi kakak-kakak gue gak setuju. Bahkan gue pun kurang setuju karena gue udah terlalu sering. Nanti kayak orang-orang bosen nih gitu kalau misalnya denger aduh gue kok nyanyi ini mulu sih, masa lo gak mau coba yang baru gitu loh. Akhirnya gue mencoba cari dan gue memutuskan untuk pilih Live While We're Young dari One Direction. Terus gue langsung download karaoke-nya, terus rekaman. Setelah technical meeting hari Senin, Selasanya gue langsung rekaman dari jam 8 sampai jam 3 subuh. Karena gue memutuskan hari Selasa gue harus final audionya, hari Rabu gue harus syuting karena masih ada tahap editing lagi. Belum lagi kalau ada yang salah lagi ntar gue gak tahu ada drama apa lagi. Jadi gue pokoknya hari Selasa harus selesai. Sama Kak Vira, dia bantuin gue untuk mikirkan konsep videonya gimana. Jadi untuk besok tuh di hari Rabunya gue langsung bisa syuting dan udah tahu harus ngapain di kamera. Itu sampai jam 3:30 dan jam 4 itu baru tidur. Padahal besoknya kelas. Untungnya kelasnya jam 10, kelar kelas. Gue langsung mandi, make up, terus langsung ambil pakaian yang udah gue siapin jam 4 pagi gitu. Udahlah syutingnya gue. Kita ada 4 baju dan tiap baju itu syutingnya 1 jam. Jadi total 4 jam ya, tambah sejam lah buat kayak ada perintilan. Aduh ini salah, kurang, aduh gimana ini kayak pokoknya mana itu panas banget tapi gue gas terus nggak mau tahu. Pokoknya hari itu harus selesai syuting. Terus di situ ngakak banget. Jadi semuanya tuh berkontribusi. Semua pakaiannya itu gue pakai punya bokap gue dan nyokap gue jadi perlengkapan. Dia ngebantuin ini itu segala macem. Kak Fani dia gue pakai makeup dia. Gue pakai apalah segala macem tuh dari dia. Terus Kak Vira ya dia still menjadi manajer gue. Dia ngebantuin ngeplay lagu dan dia oh nih gue ada ininya nih. Ini lirik yang gue buat. Oh ini yang All About That Bass. Yang ini yang One Direction. Di belakangnya ini coret-coretan ya. Terus di sini kayak
ada pesan Femi nih buat tulis. Terus ini juga storyboard yang gue buat, kelihatan gak sih? Nah ini pakai storyboard kayak gini. Ini yang ngerti cuma gue sama Kak Vira gitu, karena ini nggak jelas banget. Sampai ada 3 lembar. Oh, ya kan, jadi kita pas syuting kita tuh patokannya udah ini udah centang kelar, kurang ini. Terus ada adegan backgroundnya kayak kurang kinclong dan malah nggak kelihatan itu background warna apa. Yaudah kita tetap sikat, tapi untungnya bagus karena diperbolehkan untuk melakukan color grading. Jadi gue terangin lah warna-warnanya gitu biar kelihatan di video. Selesai syuting, gue langsung pindahin data dan istirahat terus jam 6 sampai jam Hey Belo, dia ngomong. Oh Belo Gosar juga lucu banget selama gue syuting, mereka tuh kayak nemenin gue pakai support system gitu deh adik-adikku. Setelah istirahat jam 6 sampai jam 12 malam itu gue ngedit nggak berhenti, makan sambil ngedit gitu ya. Terus hari Kamisnya setelah kelas jam 10, jam 11 gue sikat lagi editing sampai kelar. Jam 7 malam itu gue udah kelar editing, pakai udah final. Terus kayak semuanya ngelihat ini gimana, ada yang kurang atau gimana. Selesai gue render, gue upload, kayak udah aman lah, udah beres. Dan untung banget di sini udah nggak ada drama lagi guys. Setelah bener-bener beres, gue nunggu hari Sabtu gitu loh, kayak oke ini udah nggak ada drama. Akhirnya gue memutuskan untuk buatlah template untuk promosi di Instagram gitu kan. Oke, kalau misalnya kalian lihat itu gue kayak aduh berisik banget nih, gue nge-share promosi banget nih, gue tampil baik banget, teman-teman gue semuanya support, gue ngechatin satu-satu, bahkan gue sampai bikin kayak broadcast ya gitu loh, kayak teman-teman mohon bantuan ya untuk nonton dan vote aku. Teman-teman pada support banget, thank you banget semua. Oke, akhirnya di hari H 31 November 2020 itu kita live di YouTube. Kali ini gue tampil pertama, jadi kayak sebagai opening dari semua Virgilia, bikin deg-degan banget parah, double tekanannya karena itu tahap terakhir dan gue tampil pertama, jadi ada drama lagi, HP gue jatuh, terus tripod gue patah gitu kan, kayak tapi ya udah tiba-tiba langsung mulai udah terus kayak pas udah nonton tiba-tiba zong banget parah. Kok kayak gini ya? Gue merasa audionya tuh nggak keluar, nggak tahu apakah itu dari video gue atau mungkin dari TV gue gitu, error atau gimana gue nggak ngerti. Aduh kok gini pakai agak kecewa karena mungkin deg-degan juga ya. Udahlah kita nunggu tuh sambil kita nonton peserta lainnya. Gila sih Virgilia yang lain tuh bagus banget, kayak lu tuh berkembang banget parah gitu loh, dari yang kemarin-kemarin tuh berkembang banget, ada hiburannya juga, pokoknya gila. You guys did great job. Di sesi akhir nih pengumuman siapa nih juara, gue tuh kayak udah pasrah banget karena gue tuh merasa untuk masuk jadi peserta aja gue udah seneng banget parah gitu. Dan bahkan ketika gue mau ngepost Twibbon gue ikut Starlight, gue tahap 1, 2, 3 itu gue kayak nggak tahu ada kebanggaan tersendiri gitu. Ditambah lagi gue dimasukin di Instagramnya Starlight gitu ya, itu kayak aduh pokoknya seneng banget gitu loh, kayak udah bersyukur banget bisa masuk sampai tahap situ. Tiba-tiba pas udah yang pas ketiga nih, wah keren gitu kan. Yang kedua siapa, gue mikir kayak aduh gue nggak ya. Terus tiba-tiba gue dikasih rejeki untuk menjadi first runner up atau disebut juga Adara. Aduh sumpah lah, thank you banget Tuhan Yesus Kristus. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kayak gue langsung kayak itu semua satu rumah teriak histeris. Gue bahkan sampai nangis kayak juara 2, ya seneng banget. Maaf tetangga-tetangga kalau tiba-tiba gue berisik banget, gue juga kaget gitu kan. Intinya thank you banget Tuhan Yesus, thank you banget Papa, Mama, Kak Fani, Kak Vira yang udah membantu, Belo Gosar juga. Terus makasih buat semua juri dan semua panitia Starlight yang sudah merangkai sedemikian rupa acara dengan sangat amat cantik. Dan makasih juga buat gue, buat Femi yang udah kayak berjuang, suara lo dan badan lo itu udah kayak berjuang sangat keras untuk mengikuti Starlight ini. Makasih juga kepada Tuhan karena gue udah dikasih kesehatan, meskipun gue tidurnya ngaco segala macam, suara gue masih ada dan badan gue dikasih kekuatan banget untuk mengerjakan segala hal yang sangat amat ribet. Gue juga gak nyangka kayak gila lu keren juga lo bisa melakukan semuanya ini. Padahal tuh tugas kuliah juga banyak, belum lagi kalau ada acara, sempat ada acara juga di gereja. Pokoknya hektik banget minggu itu, tapi gue bisa melampaui itu semua. Kali ini gue tahu apa definisi kerja keras yang terbayarkan. Itu kayaknya gue baru merasakan hal itu setelah gue mengikuti Starlight ini. So thank you banget Starlight. Sumpah ini tadi gue nulis lama banget dan gue sekarang udah selesai ceritanya di video.
Sumpah thank you banget ya lu yang masih nonton sekarang nih. Thank you banget karena ini lama banget gue tahu. Thank you banget yang udah setia nonton, yang udah setia menunggu cerita gue dan udah setia ngeliat gue selama gue ikut Starlight. Udah deh, sekian dari gue. Goodbye, see you next time. Salam dari Curly Bones. Dah. Sudah. Terus sekarang gue harus edit lagi dong. Gue harus tambahin lagu, gue harus ngedit lagi. Terus gue harus kayak it's okay. Bergemuruh. Gue sampai apa sih kata-katanya?